Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A di sini akan menjelaskan soal beserta jawaban dari tugas 11 AKM 1. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok A yaitu Aliyah Putri Setiautami, NPM akhir 119, Karoma NPM akhir 294, Muktafi NPM akhir 355, Imania Dwi NPM akhir 142, dan Siti Nur Asikin NPM akhir 295. Yang pertama yaitu soal P11.1. Perusahaan Aladin membeli mesin pada tanggal 1 Mei 2022. Informasi berikut terkait mesin dikumpulkan pada akhir Mei, yaitu harga $85.000, persyaratan kredit 2/10, N/30, biaya pengangkutan $800, biaya persiapan dan pemasangan $3.800, biaya tenaga kerja selama operasi produksi reguler yaitu $10.500. Diharapkan mesin tersebut dapat digunakan selama 10 tahun. Setelah itu baru nilai sisa akan menjadi 0. Aladin bermaksud untuk menggunakan mesin tersebut hanya selama 8 tahun. Namun setelah itu ia berharap dapat menjualnya seharga $1.500. Faktur mesin telah dibayar pada tanggal 5 Mei 2022. Aladin menggunakan tahun kalender sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Di instruksinya ialah yang pertama, hitung biaya depresiasi untuk tahun yang ditunjukkan menggunakan metode-metode berikut. Bulatkan ke dolar terdekat. Yang pertama ialah metode garis lurus untuk tahun 2022, kemudian metode jumlah dikit tahun untuk tahun 2023. Kemudian selanjutnya ialah yang nomor 3, metode saldo ganda berkurang untuk tahun 2022. B. Sekarang bayangkan ketika Presiden Aladin memberitahu Anda bahwa karena perusahaan adalah organisasi baru, dia mengharapkan beberapa tahun lagi sebelum produksi dan penjualan mencapai tingkat optimum. Dia meminta Anda merekomendasikan metode depresiasi yang akan mengalokasikan lebih sedikit biaya depresiasi perusahaan ke tahun-tahun awal dan lebih banyak ke tahun-tahun kemudian. Dari umur aset, metode apa yang akan Anda rekomendasikan? Selanjutnya ialah saya akan menjawab P11.1 yang A, sesuai instruksi yang A. Kemudian A, biaya depresiasi. Yang nomor 1 ialah metode garis lurus untuk tahun 2022. Ada harga 85.000, kemudian diskon 2% ialah min 1.700.000, kemudian pengirimannya ialah 800. Kemudian pemasangannya ialah 3.800.000, kemudian totalnya ialah 87.900. Kemudian nilai jualnya min 1.500.000. Nilai depresiasinya menjadi 86.400 dari totalnya dikurangi nilai jualnya. Kemudian 2022 maka buka kurung 86.400 sampai 8 tahun tutup kurung dikali 2/3 tahun, jadinya adalah 1.200.000. Nomor 2 ialah metode digit untuk tahun 2023. Rumus adalah S sama dengan N buka kurung N tambah 1 tutup kurung 2, maka 8 buka kurung 8 dikurangi ditambah 1 tutup kurung 2 sama dengan 36. Jadi di dalam itunya adalah tahun 2022, ada tahun 2023. Jadi itunya jurnalnya itu ada mesin pertahunan, total depresiasi 2022 sama 2023. Dari mesin pertahunannya dari tahun 2022 ialah buka kurung 8/36 tutup kurung dikali 86.400 sama dengan 9. Total depresiasinya ialah 19.200 dan tahun 2022 ialah 12.800. Kemudian tahun 2023 ialah 6.400. Di tahun 2023 pada mesin pertahunannya ialah buka kurung 7
per 36 tutup kurung dikali 86 400 sama dengan total depresiasinya ialah 16.800. Kemudian tahun 2020 nya tidak ada. Kemudian tahun 2023 nya ialah 11.200. Jadi totalnya di 2023 ialah 17.600. Mei sampai Desember di dalam zona ialah 2022, Januari sampai April ialah 2023, Mei sampai Desember 2023. Dari atas Mei sampai Desember 2023 sama dengan 19.200 dikali 8 per 12 bulan sama dengan 12.800. Jadi di yang kedua ialah Januari sampai April itu yang 2023. Itu sama dengan 19.200 dikali 4 sampai 12 bulan sama dengan 6.400. Di Mei sampai Desember 2023 ialah sama dengan 16.800 dikali dengan 8 per 12 bulan sama dengan 11.200. Selanjutnya saya menjawab nomor 1 yang bagian ketiga ialah metode saldo ganda berkurang tahun 2022. Jadi maka rumus 100% bagi nilai manfaat dikali 2 sama dengan 100% dibagi 8 dikali 2 menjadi 0,25 sama dengan 25%. Maka buka kurung 87.900 dikali 25% tutup kurung dikali 8 per 12 bulan itu sama dengan 14.650. Selanjutnya ialah instruksi yang B sekarang ialah mencari rekomendasi metode apa yang akan direkomendasikan. Menurut kami ialah metode garis lurus. Kenapa kok metode garis lurus? Dikarenakan metode ini akan mengalokasikan biaya depresiasi yang sama setiap tahun selama umur ekonomi asyad. Dengan demikian, biaya awal yang dibutuhkan selama tahun-tahun awal dan mengalokasikan lebih banyak biaya depresiasi. Dengan demikian, biaya depresiasi akan tetap stabil setiap tahun, memungkinkan perusahaan untuk mengurangi biaya awal yang dibutuhkan selama tahun-tahun awal dan mengalokasikan lebih banyak biaya depresiasi ke tahun-tahun kemudian saat produksi dan penjualan mencapai tingkat optimum. Selanjutnya yaitu soal B. Misalkan Kate Crow, Presiden Aladdin memberitahu Anda bahwa karena perusahaannya adalah organisasi baru, dia memperkirakan perlu waktu beberapa tahun sebelum produksi dan penjualan mencapai tingkat optimal. Dia meminta Anda untuk merekomendasikan metode penyusutan yang akan mengalokasikan lebih sedikit biaya penyusutan perusahaan pada tahun-tahun awal dan lebih banyak lagi ke tahun-tahun berikutnya dari masa pakai aset. Metode apa yang Anda rekomendasikan? Lalu untuk jawabannya yaitu untuk mengalokasikan lebih sedikit biaya penyusutan pada tahun-tahun awal dan lebih banyak pada tahun-tahun berikutnya. Metode penyusutan yang tepat adalah metode penyusutan saldo menurun ganda atau double declining balance method. Metode ini akan mengurangi nilai buku aset lebih cepat pada awal masa pakainya dan menghasilkan biaya penyusutan yang lebih tinggi pada tahun-tahun awal yang sesuai dengan keinginan Kate Crow. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan soal B11.2. Jadi biaya peralatan yang dibeli oleh Charleston pada tanggal 1 Juni 2022 adalah 89.000 euro dan nilai sisanya adalah sebesar 5.000 euro. Nah, masa pakai mesin ini diperkirakan selama 7 tahun dengan total jam kerjanya diperkirakan 42.000 jam. Kemudian total produksinya diperkirakan mencapai 525.000 unit. Nah, selama tahun 2022 mesin tersebut dioperasikan 6.000 jam dan menghasilkan 55.000 unit. Dan selama tahun 2023 mesin dioperasikan 5.500 jam dan menghasilkan 48.000 unit.
Nah, kemudian instruksinya, hitunglah beban penyusutan mesin untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan menggunakan metode garis lurus, unit-unit keluaran, jam kerja, kemudian jumlah digit dari tahun ke tahun, kemudian yang terakhir saldo menurun. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Jadi yang pertama itu ada metode garis lurus. Jadi untuk mencari beban depresiasi untuk tahun 2022 itu diperoleh dengan 89.000 dikurangi dengan 5.000 itu nilai residunya, kemudian dikali 7/12 itu adalah jumlah bulan dalam pemakaian mesin tersebut dan dibagi 7 tahun yaitu masa manfaat mesin tersebut sehingga menghasilkan 7.000. Nah, untuk tahun 2023 ini diperoleh dari 89.000 dikurangi 5.000 kemudian langsung dibagi 7 karena 1 tahun utuh memakai mesinnya, jadi menghasilkan beban depresiasi sebesar 12.000. Kemudian metode yang kedua yaitu units of output method atau metode unit-unit keluaran. Jadi untuk mencari beban depresiasi dari tahun 2022 itu diperoleh dengan harga perolehan sebesar 89.000 dikurangi dengan nilai residunya sebesar 5.000 kemudian dikali 55.000 yang merupakan jumlah unit yang dihasilkan dalam tahun 2022 kemudian dibagi dengan 525.000 yang merupakan unit keluaran total unit keluaran mesin tersebut sehingga tahun 2022 menghasilkan beban depresiasi sebanyak 8.800 unit. Kemudian untuk 2023 caranya sama, jadi 89.000 dikurangi dengan 5.000 dikali dengan 48.000 yang merupakan jumlah unit yang dihasilkan 2023 kemudian dibagi 525.000 sehingga menghasilkan 7.680 unit. Baik, untuk metode selanjutnya yaitu working hours method. Jadi untuk mencari penyusutan tahun 2022 itu diperoleh dengan 89.000 dari harga perolehan dikurangi nilai residu sebesar 5.000 kemudian dikali 6.000 dari jam yang digunakan untuk memproduksi pada tahun 2022 kemudian dibagi dengan 42.000 itu berasal dari total perkiraan jumlah jam kerja dari mesin tersebut sehingga menghasilkan 12.000 jam untuk tahun 2022. Kemudian untuk tahun 2023 caranya sama, yaitu 89.000 dikurangi 5.000 kemudian dikali 5.500 yang merupakan jumlah jam yang digunakan mesin tersebut untuk memproduksi kemudian dibagi 42.000 sehingga menghasilkan 11.000 jam. Selanjutnya sum of the years digit method atau metode jumlah angka tahun. Jadi yang pertama harus mencari jumlah tahun fraksinya yang diperoleh dari 7 yang merupakan 7 tahun masa manfaat mesin tersebut kemudian dikali dalam kurung 7 ditambah 1 kemudian dibagi 2 sehingga menghasilkan 28. Kemudian untuk mencari depresiasi tahun 2022 itu diperoleh dengan cara basis depresiasinya sebesar 84.000 diperoleh dari harga perolehan dikurangi dengan nilai residu kemudian dikalikan fraksi sebesar 7/28 7 didapat dari masa manfaat mesin tersebut dan 28 diperoleh dari jumlah tahun fraksi yang sudah dihitung sebelumnya kemudian dikalikan tahun parsialnya sebesar 7/12 sehingga beban penyusutannya adalah sebesar 12.250 kemudian nilai bukunya sebesar 71.750. Kemudian untuk tahun 2023 ini dibagi menjadi 2 karena untuk bulan Januari sampai Mei tahun 2023 itu masih termasuk ke dalam 1 tahun pertama masa manfaat mesin tersebut sehingga fraksinya masih tetap 7/28 sehingga beban penyusutannya adalah sebesar 8.750 yang diperoleh dengan cara yang sama seperti tadi sehingga nilai bukunya menjadi 63.000. Selanjutnya untuk bulan Juni sampai dengan Desember 2023 itu diperoleh dengan mengalihkan 84.000
dikali dengan 6/28. Hal ini dikarenakan masa sisa umur dari mesin tersebut sudah berkurang karena sudah memasuki tahun kedua, sehingga sisa umurnya menjadi 6 tahun, dan 28 didapat dari jumlah tahun fraksi tadi, kemudian dikalikan dengan tahun parsialnya yaitu 7/12, sehingga beban penyusutannya menjadi 10.500 dan nilai bukunya menjadi 52.500. Kemudian untuk metode yang terakhir, yakni double declining method atau metode saldo menurun, itu yang pertama-tama harus mencari tarif per tahunnya dengan membagi 2 dengan 7, sehingga tarif per tahunnya adalah sebesar 28,57%. Nah, untuk mencari depresiasi atau penyusutan pada tahun 2022 itu diperoleh dengan mengalihkan nilai buku awal sebesar 89.000 dikarenakan tidak dikurangi dengan nilai residu, kemudian dikalikan dengan tarifnya sebesar 16,67%. Kenapa 16,67%? Hal ini dikarenakan mesin hanya dipakai setengah tahun saja, sehingga untuk tarifnya itu hanya setengah dari tarif per tahun yang sudah dihitung sebelumnya tadi, sehingga untuk beban depresiasinya menjadi 14.833 dan nilai buku akhirnya menjadi 74.167. Kemudian untuk mencari depresiasi atau penyusutan pada tahun 2023 itu diperoleh dengan mengalihkan nilai buku awal yaitu sebesar 74.167, itu diperoleh dari nilai buku akhir tahun sebelumnya, kemudian dikalikan tarifnya karena utuh selama tahun 2023 itu, maka dikalikan dengan 28,57%, sehingga beban depresiasinya itu sebesar 21.190 dan nilai buku akhirnya menjadi 52.976. Sekian penjelasan dari saya. Untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ialah membuat soal dan jawaban tentang materi depresi. Di sini ada contoh soal. Pada tanggal 1 Mei 2024, perusahaan batubara membeli tanah untuk batubara dengan harga 2.500.000. Biaya pengembangan 200.000. Setelah selesai ditambang, dibutuhkan biaya restorasi lahan 220.000 dan tanah bekas tambang dapat dijual 200.000. Tahun 2024 dapat menambang 80.000 ton dan dapat menjual 68.000 ton. Perkiraan dapat menambang 80 ton. Berapakah? Di sini diminta hitunglah A. Depresi per ton, B. Jurnal pengakuan depresi, yang C. HPP tahun 2024. Nah, di sini ada jawabannya. Mencari total cost sama dengan 2.500.000 ditambah 200.000 ditambah 220.000, semua ditotalin hasilnya sama dengan 2.920.000. Kemudian dikurang taksiran nilai sisa, jadi lahan tambang batubara ini bisa dijual dengan nilai sisa tadi sebesar 200.000. Berarti depresi per ton, depresi per unitnya 2.920.000 dikurangi 200.000 dan dibagi 80.000 ton, ketemulah hasil 34 per unit. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan dari penjelasan rekan saya di soal dan jawaban yang kami buat. Jadi, di tahun 2024 bisa menambang batu bara 80.000 ton. Berarti untuk perhitungan depresi di tahun 2024 adalah 34 per unit dikali 80.000. Totalnya adalah 2.720.000. Nah, untuk di tahun 2024 dia berhasil menambang lagi tadi senilai 2.720.000. Persediaannya terjual senilai 34.000. Berarti untuk perhitungan HPP terjual 34.000 ton. Sementara persediaan yang berhasil ditambang di tahun 2024 adalah 34.000
dikali 2.720.000 dibagi 80.000. Totalnya adalah 1.156.000. Kesimpulannya adalah untuk persediaan di tahun 2024, tambang batu bara tadinya persediaan senilai 2.720.000. Kemudian laku terjual senilai 1.156.000. Baik, selanjutnya di bagian jurnal ada dua. Yang pertama ada persediaan di posisi debit senilai 2.720.000. Selanjutnya ada akumulasi depresiasi di sebelah posisi kredit senilai 2.720.000. Untuk jurnal yang kedua ada HPP di sebelah posisi debit senilai 1.156.000. Selanjutnya di posisi sebelah kredit ada persediaan senilai 1.156.000. Sekian presentasi dari kelompok A. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.